34. Zuo Fan sedang duduk bersila di tempat tidurnya ketika dia membuka matanya. Dia hanya selangkah lagi untuk memasuki lapisan kelima Qi kondensasi. Tapi kurangnya Yuan Qi menghalangi kemajuannya. Jika dia tahu, dia akan menghabiskan lebih banyak waktu di Gunung Blackwing untuk menyerap lebih banyak Yuan Qi orang. Tapi karena dia terdesak waktu, dia hanya membiarkan bayi darah melakukan pembunuhan, membuang-buang bahan yang bagus dalam prosesnya. Dengan pertempuran mengetuk pintunya, dia menahan diri untuk tidak membiarkan bayi darah berkeliaran. Ini akan menjadi kerugian besar untuk mati jika Penatua Jian menabrak bayi darah. Zuo Fan bergumam, aku hanya bisa menahannya. Tidak akan lama sebelum mereka menyerang. Namun, kata terakhirnya diikuti oleh kekuatan mengerikan yang semakin mendekat ke arahnya. Dia berlari keluar rumah dan melompat ke atap untuk melihat seorang pria sudah ada di sana, melayang di langit, Long Jiu. Dia juga merasakan kekuatannya semakin mendekat, saat matanya menyipit dengan pelepasan niat membunuh. Meskipun tempat ini berada 100 meter dari paviliun naga terselubung, Zuo Fan menggigil karena keinginan kuat untuk membunuh. Aku tahu itu. Mereka ahli surga yang mendalam. Bahkan jika Zuo Fan tidak dapat menunjukkan dengan tepat kekuatan Long Jiu, mencari tahu panggungnya itu mudah. Melayang di langit adalah semua bukti yang dia butuhkan. Adapun dua tetua lainnya, mereka bahkan lebih kuat. Memikirkan mereka, dia menyapu daerah itu, tetapi Zuo Fan tidak melihat bayangan mereka. Mereka harus melakukan penyergapan untuk menjebak Jian Fan. Zuo Fan menyeringai jahat. Rencana tiga tetua menunjukkan keputusan paviliun naga terselubung untuk melawan lembah neraka sampai mati, terlepas dari itu. Dari konsekuensi, ini tidak meninggalkan ruang untuk perdamaian, sementara juga mengamankan keselamatan klan Luo. Zuo Fan, apa yang terjadi? Luo Yunchang dengan Lei Yuting dan yang lainnya keluar. Zuo Fan menduga Tuan Gunung belum selesai mencerna pil karena dia tidak datang. Zuo Fan sangat kekurangan ahli puncak. Dia berteriak, apa yang kamu lakukan? Kembali ke dalam. Kekuatan kecil mereka tidak berarti apa-apa bagi ahli surga yang mendalam. Tidak seperti Zuo Fan yang mengandalkan arai naga melingkar 9 surga. Luo Yunchang mengetahui gawatnya situasi dari wajah tegang Zuo Fan. Dia membawa kakaknya dan yang lainnya untuk bersembunyi di rumah sambil juga berkata, Zuo Fan, hati-hati. Zuo Fan mengangguk. Suara tiba-tiba bergema di telinga mereka dan suara hitam awan melayang di atas paviliun naga terselubung. Sambil tertawa, seorang lelaki tua berjubah hitam berjalan keluar dari awan. Beberapa helai rambut di kepalanya melayang tertiup angin saat mata jahatnya menyipit pada Long Jiu. Tapi meski begitu, dia tidak bisa tidak melirik halaman kecil itu. Condor Jian Fan, beraninya kamu masuk ke wilayahku? Satu-satunya mata Long Jiu memerah. Kebenciannya yang mendalam meresap ke dalam setiap kata yang dia ucapkan. Terkekeh, Condor Jian Fan tertawa, Long Jiu. Paviliun naga terselubung membunuh murid lembah neraka, Yu Quan. Kamu mengatakan aku bahkan tidak bisa datang untuk mencari keadilan? Keadilan? Sejak kapan lembah neraka tahu arti kata itu? Napas Long Jiu menjadi tidak karuan karena dendam yang dibawanya. Siapa yang kemudian berkomplot melawanku di kota daun melayang? Lalu siapa yang memasang jebakan untukku dan menghancurkan mata emas petir unguku? Mata emas petir ungu? Zuo Fan tidak menyangka orang-orang di dunia fana akan mengolahnya seperti itu. Kemampuan luar biasa. Legenda mata emas petir ungu kembali ke masa 10 kaisar,
berkaitan dengan salah satu dari 3 kaisar teratas, mata mistik kaisar surgawi. Ini melepaskan cahaya keemasan, petir ilahi yang bisa menghancurkan surga. Bahkan seorang ahli saint stage akan jatuh dari pandangannya. Namun, metode kultivasi yang menakjubkan ini muncul di domain fana. Dia ingin tahu bagaimana di surga Longjiu berhasil mengolahnya. Jika dikultivasikan ke surga ke-6, sayang sekali jika dihancurkan. Bahkan dia, Kaisar Iblis, akan merasakan kebencian yang sama seolah-olah istrinya dicuri atau ayahnya dibunuh. Hahaha. Jian Fan sama sekali tidak malu dan malah tertawa. Siapa yang harus disalahkan atas kebodohanmu? Mengandalkan mata kamu, kamu menjadi ahli top di pavilion naga terselubung. Tanpa kruk ini, kamu telah merosot menjadi salah satu dari 9 tetua, terjebak untuk mempertahankan kota Windegaze. Oh, horor. Petik 2. Jian Fan. Energi Longjiu meledak dengan amarahnya dan bahkan matanya hampir berdarah. Aku akan membalas dendam. Longjiu menyerang saat naga emas melingkar di tangannya. Seni bela diri peringkat roh menengah, cakar naga melonjak. Naga meraung dan meninggalkan lengan Longjiu, membawa taringnya ke arah musuh. Jian Fan mencibir dan hanya melambaikan tangannya. Kabut hitam membentuk rantai saat meninggalkan lengan bajunya, mengikat emas naga. Dengan putaran tangannya, naga emas meratap dan hancur berkeping-keping. Seni bela diri peringkat roh menengah, rantai neraka. Jian Fan mengejek, Longjiu, kamu adalah seorang naga dengan matamu sebelumnya, tapi kamu sekarang hanyalah serangga. Nama Godeye Longjiu tidak akan pernah muncul lagi. Sebelum dia bisa menyelesaikannya, sebuah telapak tangan muncul di hadapannya dan sebuah cakar meraih pergelangan tangannya. Cakar naga terselubung. Jian Fan tidak dapat melarikan diri dari catok, tetapi dia tidak terlalu khawatir ketika dia tertawa. Pikir kamu bisa menghadapiku dengan seni bela diri peringkat fana ketika bahkan seni bela diri peringkat roh tidak berguna? Hehehe. Aku tidak perlu mengambil nyawamu, cukup. Menyeringai, Longjiu melemparkan Jian Fan ke tanah. Para tetua berambut pirang dan berambut merah melompat dari dekat untuk menyerangnya. Tidak bagus, Jian Fan mulai panik. Baru sekarang dia menyadari taktik Longjiu. Longjiu ingin menjebaknya dengan 2 orang lainnya, menghentikan pelariannya. Longjiu akan membunuhku, tapi... Jian Fan menyeringai. Sekarang, awan hitam mengungkapkan 2 pria berpakaian hitam saat mereka berkumpul di Longjiu. Ini membuat Longjiu dan para tetua terkejut. Tapi berkat kecerdasan Zuo Fan, mereka memiliki kemungkinan di tempat. Jiu tua, tahan cepat. Penatua pirang itu bergerak cepat menuju Jian Fan dengan tetua berambut merah di belakangnya, mengabaikan nasib Longjiu. Longjiu menyeringai saat cahaya keemasan bersinar di telapak tangannya dan pedang berbentuk naga muncul. Selama kau membunuh Jian Fan, aku bisa mati dengan damai. Senjata spiritual kelas 3, pedang naga. Kedua pria berbaju hitam itu berhenti dalam serangan mereka dan menghindari serangan pedang yang masuk. Wos! Sebuah cahaya keemasan melewati hanya sebuah inci dari mereka sebagai petir mengikuti di belakangnya. Cahaya membelah langit menjadi 2 dan hanya setelah 10 napas itu pulih. Kedua pria berpakaian hitam itu merasa takut saat mundur 10 langkah. Mereka tidak berharap Longjiu menggunakan harta karun untuk berurusan dengan mereka. Bagus! Penatua pirang itu berteriak kegirangan. Serangan Longjiu membuat kedua pria itu ketakutan. Dia membungkus dirinya dengan cahaya keemasan dan menyerang Jian Fan. Menyerang dari 2 sisi,
Jian Fan seperti daging di atas talenan. Jiu tua, lihatlah, lihat bagaimana ketiganya. Kakak mengakhiri dia. Penatua pirang itu tertawa saat dia menyerang. Meskipun tidak menggunakan seni bela diri, suara yang menusuk telinga terdengar saat tangannya bergerak. Jian Fan mulai berkeringat saat matanya menyipit, merasakan kematian bernafas di lehernya. Boom! Tapi kemudian cahaya ungu meledak. Itu tidak hanya memblokir serangan tetapi bahkan memaksa tetua berambut pirang untuk batuk darah. Penatua berambut merah bergegas untuk memeriksanya sementara tetua pirang mengabaikan luka-lukanya dan menatap asap yang menggulung. Adapun Long Jiu, dia terkejut. Ketika asap menyebar, itu menunjukkan Jian Fan yang terengah-engah. Tapi kali ini, dia tidak lagi takut dan bahkan menjadi merajalela setelah lolos dari kematian. Sudah dekat, tidak mengira pavilion naga terselubung akan mengirim tetua kelima dan ketiga setelah aku. Naga emas yang menghancurkan dan naga api yang membakar dunia, reputasimu mendahuluimu. Kedua tetua itu menatap, bukan pada Jian Fan, tetapi pada benda di bahunya. Gagak pemakan jiwa, Zuo Fan mengerutkan kening. Dia tidak menyangka penatua Jian memiliki makhluk iblis seperti itu. Tubuh Soul Devouring Crow tidak tangguh, tapi bisa melahap apapun dan mentransfer apa yang ditelannya kepada pemiliknya. Kekuatan Soul Devouring Crow bergantung pada pemiliknya. Tapi satu hal yang pasti, Soul Devouring Crow termasuk di antara makhluk iblis yang kuat. Alis Zuo Fan bergetar saat dia menatap mata gagak. Satu berwarna hitam, sementara yang lain berwarna emas dan mengeluarkan cahaya ungu. Bahkan suara guntur samar terdengar. Surga ketiga, mata emas petir ungu. 35. Itu mataku. Dengan hanya melihat, Long Jiu melihat rahasia mata gagak. Dia biasa bergerak tanpa hambatan berkat mata yang sama dan bahkan mendapatkan nama Godeye Long Jiu. Tapi Godeye sekarang menjadi senjata musuhnya untuk digunakan melawannya. Mustahil. Long Jiu menggelengkan kepalanya sebagai penyangkalan. Tawa Jian Fan tidak terkendali. Long Jiu, apakah kamu pernah berpikir bahwa mata emas petir ungumu yang berharga suatu hari akan digunakan pada makhluk iblisku? Jika kamu ingin membunuhku, kamu harus terlebih dahulu mengatasi mata ini. Kemudian dia mulai membuat isyarat tangan. Gagak terbang dan cahaya ungu berkilauan di mata emasnya, bergemuruh saat menyerang Long Jiu. Hati-hati! Penatua pirang membangunkan Long Jiu dari pingsannya tepat waktu untuk bertahan dengan pedang naganya. Boom! Long Jiu disambar petir ungu satu demi satu dan tertiup batuk darah. Kedua tetua bergegas ke Jian Fan dengan panik. Mereka tahu bahwa selama Jian Fan menghentikan tangannya, burung gagak akan berhenti bergerak. Tapi bagaimana mungkin Jian Fan tidak melihat cacat yang begitu jelas? Mencibir, dia memberi isyarat lagi dan menyebabkan dua ledakan. Petir ungu menyambar kedua tetua. Mereka menanggung beban terberat saat mengirim mereka terbang dan darah bocor dari mulut mereka. Zuo Fan terkejut dengan betapa kejamnya mata emas petir ungu itu. Itu hanya di surga ketiga dan itu sudah bisa mengungguli ahli surga yang mendalam. Seperti yang terjadi, pavilion naga terselubung akan kalah, dan klan Luo akan menjadi yang berikutnya. Tidak, aku tidak bisa membiarkan itu terjadi. Menyipitkan mata, Zuo Fan menggertakkan giginya dan menunjuk, mengirimkan lampu merah ke Jian Fan. Dia bertaruh besar. Jika bayi darah ditemukan, itu akan mati dalam sekejap dari cahaya ungu, dan dia bersamanya. Tapi jika dia berdiri di pinggir,
klan Luo pasti akan jatuh untuk selamanya. Zuo Fan mengeraskan hatinya dan mengirim bayi darah untuk menyerang. Jian Fan terfokus pada 3 tetua pavilion naga terselubung dan tidak menyadari bahaya yang akan datang. Hahaha, mata emas petir ungu luar biasa. Bahkan tidak bersama-sama, kalian bertiga bodoh, tandingannya. Gagak itu terbang kembali ke bahu Jian Fan saat dia terkekeh. Kedua pria berbaju hitam itu terbang ke kedua sisi Jian Fan dan menyeringai. Wajah 3 tetua pavilion naga terselubung menjadi gelap. Musuh memandang rendah mereka meski bertindak bersama. Ini adalah pertama kalinya hal ini terjadi. Jika mereka kalah di sini hari ini, reputasi pavilion naga terselubung akan terlempar ke dalam lumpur, semua berkat mereka. Jangan pikir kamu bisa menang dengan makhluk iblis terkutuk dan mata yang dicuri, condor. Mata tetua pirang itu bersinar keemasan dan meledak dengan niat membunuh. Jiu tua, Wu tua, tetap di sini. Aku akan mengambil kepala mereka. Sementara terkejut, tetua berambut merah melihat tekad di matanya dan mengangguk, seperti halnya Long Jiu. Karena mereka semua adalah tetua dari pavilion naga terselubung, mereka tahu kekuatan sejati pria tua berambut pirang itu. Setelah naga emas penghancur marah, dia akan membelah bumi dan menghancurkan langit. Selama Long Jiu memiliki matanya, ada 3 orang di pavilion naga terselubung yang tidak bisa dia kalahkan. Penatua pertama dan kedua adalah 2 yang pertama, sedangkan yang terakhir adalah tetua ketiga yang marah. Wos! Cahaya keemasan yang menyilaukan bersinar dan mulai menutupinya dengan film tebal, seperti baju besi emas. Setiap kali jarinya bergerak, itu mengeluarkan suara metalik. Wajah Jian Fan berubah serius, menangkap ancaman terhadap hidupnya yang dijanjikan perubahan lelaki tua itu. Izinkan aku untuk mendidiknya. Kamu bahwa nama naga emas menghancurkan bukanlah gelar kosong. Penatua berambut pirang itu membentuk cakar dengan tangannya, sambil memancarkan emas dan menatap Jian Fan dengan tatapan dingin. Lalu dia bergegas ke Jian Fan. Dalam tanggung jawabnya, sesepuh menyatukan tangannya, seperti gunting. Aum! Auman naga bergema di malam yang gelap gulita. Jian Fan melihat sesepuh pirang muncul dikelilingi oleh gambar naga besar. Ini membuka rahangnya dan mengikuti cakar tetua pirang untuk menelan ketiga musuh secara keseluruhan. Semangat tinggi peringkat bela diri. Arc, Devouring Dragon Claw. Terkejut, Jian Fan mempercepat gerakan tangannya untuk mengontrol Purple Lightning Gold Eye milik Gagak. Boom! Dan cahaya ungu menyala. Tapi kali ini, ketika petir jatuh pada naga, naga itu memantul seperti peluru, bahkan tidak mampu memperlambatnya. Jian Fan panik, tidak mampu untuk percaya bahwa tetua pirang itu akan sangat kuat sehingga dia bisa menangkis serangan mata emas petir ungu. Tapi dia memperhatikan bagaimana aura emas naga meredup. Rantai neraka. Jian Fan dan kedua anak buahnya bergerak bersama. Puluhan rantai hitam terbang dari lengan mereka dan jatuh di atas naga seperti awan gelap. Rantai mengencang dan tubuh naga tidak bergerak di bawah catok mereka. Namun naga itu masih bertahan, ingin menekan serangan itu. Titik. Kamu bukan tetua ketiga pavilion naga terselubung untuk apa-apa, membutuhkan kami bertiga untuk menahanmu. Jian Fan memberikan segalanya dalam menggenggam rantai hitam bersama dengan miliknya laki-laki. Mereka bahkan mulai berkeringat. Penatua ketiga menggertakkan giginya, bibirnya melengkung meremehkan. Kamu pikir kalian bertiga bisa memelukku jika bukan karena mata emas petir ungu? Hehehe, kamu benar. Kami masih memiliki mata emas petir ungu.
Jian Fan mencibir. Sekarang tetua ketiga mengingatkannya, dia menggunakan tangan yang memegang rantai hitam untuk membuat tanda tangan. Dengan suara menderu, kilat ungu menyambar. Kulit kepala tetua ketiga mati rasa. Kedua belah pihak menemui jalan buntu. Jika cahaya ungu mengenai, itu akan menyebabkan luka berat, jika bukan kematian. Kakak ketiga, Long Jiu dan sesepuh berambut merah gugup, bergegas membantu meskipun tidak berhasil masuk. Melihat nasib tetua ketiga disegel di bawah petir ungu, Jian Fan menyeringai. Pada saat inilah Zuo Fan, yang hanya berjarak 100 kaki, menunjukkan senyum misterius. Menggunakan kekacauan ini, aku akan mengambil hidupmu. Aku tidak bisa membiarkan paviliun naga terselubung kalah dalam pertempuran yang begitu penting. Niat membunuh Zuo Fan melonjak saat tangannya bergerak. Bayi darah yang menunggu di tikungan muncul dari tempat persembunyiannya, mengincar Jian Fan. Dengan Jian Fan dan dua anak buahnya fokus pada tetua ketiga, mereka tidak menyadari bahaya yang akan datang. Hehehe. Mati, tetua ketiga. Jian Fan terkekeh saat mata gagak itu berwarna ungu. Petir. Tapi kemudian kilatan merah tiba-tiba memasuki tubuhnya dan merasakan napasnya terhambat, menghilangkan rantai hitam dari tangannya. Penatua Jian, apa yang kamu lakukan? Kedua anak buahnya melompat ketakutan. Jian Fan menemukan sesuatu yang terkubur di tubuhnya dan ingin mengeluarkannya tetapi sudah terlambat. Sesepuh ketiga menekan keuntungannya dan meledak dengan kekuatan. Aum! Naga itu keluar dari rantai dan menggigitnya. Mata kedua pria itu menyipit saat mereka melarikan diri. Tetapi penatua Jian yang menyedihkan berakar di tempatnya berkat kendali bayi darah. Detik berikutnya, sebuah lengan terbang tinggi. Penatua ketiga meraihnya dan berdiri dengan bangga saat dia menertawakan Jian Fan yang berlengan satu dan anak buahnya. Terkutuklah kamu. Paviliun naga terselubung pergi sejauh menyempurnakan makhluk iblis untuk membuat serangan diam-diam. Jian Fan mengatupkan giginya saat hatinya berdarah karena kesedihan. Memikirkan bagaimana seorang kultivator iblis veteran seperti dirinya dihambat oleh makhluk iblis meninggalkan rasa tidak enak di mulutnya. Apakah dia akan mendapatkan rasa hormat dari orang lain sekarang? Yang lebih buruk lagi adalah bahwa ini dilakukan oleh para kultivator yang saleh. Ayo pergi. Jian Fan tahu dia kehilangan keuntungan dan tidak ada keuntungan apapun dari pertempuran yang kalah. 19.459.002. Namun Long Jiu bukanlah orang yang membiarkan mereka pergi. Kejar mereka. Perasaan tetua ketiga saling berbalas dan berteriak saat mengejar mereka. Bayi darah kembali ke dalam Zuo Fan tanpa sepengetahuan siapapun. Dia tersenyum. Yang terbaik bagi lembah neraka untuk menyalahkan ini pada paviliun naga terselubung. Kebencian mereka tidak ringan dan sedikit lebih tidak akan mempengaruhi mereka. Zuo Fan membenarkan tindakannya. Hanya saja dia tidak bisa membantu mata emas petir ungu untuk menangkapnya. Perhatiannya. Dengan satu atau lain cara, aku harus mendapatkannya. Zuo Fan menggosok dagunya saat matanya berkeliaran. Beberapa hal menarik perhatian Kaisar Iblis, dan mata emas petir ungu Kaisar Langit kebetulan menjadi salah satunya. Bunuh. Tapi kemudian, sekelompok pria berpakaian hitam menyerbu masuk paviliun naga terselubung. Mereka semua ahli tempering tulang. Namun, paviliun naga terselubung memiliki kemungkinan dan Long Jie memimpin timnya sendiri untuk mengusir musuh. Beberapa saat setelah kedua belah pihak bentrok, Long Kui keluar untuk menemui mereka dengan timnya sendiri dari halaman kecil.
Selama pertempuran para ahli surga yang mendalam, mereka tetap bersembunyi, menunggu saat yang tepat untuk menyerang. Mereka menunggu semua anak buah lembah neraka menyerang sehingga mereka bisa membunuh mereka semua dalam sekali jalan. Lembah neraka bertindak seolah-olah mereka tidak mengharapkan penyergapan dan mundur dengan Long Jie dan Long Kui panas di tangan mereka. Tidak lama kemudian mereka mundur setelah serangan awal, meninggalkan klan Luo dan yang ada di halaman kecil. Bukankah mereka sedang memancing? 19.459.002, Zuo Fan tenang, setelah mengetahui rencana lembah neraka. Dia sedang menunggu dalang yang sebenarnya untuk keluar. Segera setelah itu, Yang Ming muncul memimpin bandit Gunung Blackwing. Zuo Fan menyeringai, lembah neraka telah membayar harga yang mahal untuk memiliki Lei Klan menghapus klan Luo. Aku ingin tahu seberapa jauh mereka bersedia untuk pergi. Petik 2. Bam! Pintu halaman kecil ditendang terbuka dan Yang Ming dan geng banditnya menyerbu tempat itu. Dapatkan palem naga pengembalian, dan bunuh klan Luo. Yang Ming mengulurkan tangannya. Wos! Angin sepoi-sepoi berlalu, diikuti oleh Zuo Fan yang mendarat dari atap dan menghalangi jalan mereka. Orang-orang, jalannya tertutup. Silakan kembali, demi dirimu sendiri. Para bandit berhenti karena terkejut. Yang Ming melangkah dari antara mereka dan mencibir, apakah kamu dari klan Luo? Zuo Fan mengangguk, aku pelayan klan Luo, Zuo Fan. Zuo Fan, Yang Ming memperlihatkan seringai buas. Di sini aku bertanya-tanya di mana mencari kamu. Namun kamu cukup baik untuk melompat tepat di jalan aku. Siapapun yang membawakan aku kepalanya akan mendapat hadiah. Yang Ming berteriak kepada para bandit di sekitarnya. Oh, di bawah tawaran menarik Yang Ming, para bandit menembak Zuo Fan seperti bola meriam. Zuo Fan mencibir ke dalam. Apa yang bisa dilakukan oleh pembudidaya kondensasi Ki lapisan kedua? Dalam sekejap, tangan Zuo Fan bergerak seperti bayangan, menyentuh kepala korban pertama yang berani melangkah mendekat dan mengirimkan energi hitam melalui penggunaan seni transformasi iblis. Di bawah tatapan terkejut dari yang lainnya, korban berubah menjadi debu dan tersapu angin. Bahkan Yang Ming takut, tidak pernah melihat hal seperti itu. Metode pembunuhan yang kejam meskipun dia tinggal di lembah neraka yang dipenuhi dengan monster pembudidaya iblis yang adil. Jika dia takut, para bandit akan ketakutan. Meskipun Zuo Fan telah membunuh yang lemah, bagaimana dia melakukannya menarik reaksi yang jauh lebih besar dari mereka. Itu adalah metode iblis terbaik. Petik 2. Mata Yang Ming berkedip-kedip. Hilang sudah penghinaannya terhadap Zuo Fan. Sekarang digantikan oleh kewaspadaan tanpa akhir. Siapa kamu? Tidak mungkin klan Luo bisa memiliki seseorang sepertimu. Dengan senyum sinis, Zuo Fan berpura-pura membelai janggut imajiner sambil berbicara dengan suara tua. Adik laki-laki, apakah kamu lupa? Orang tua ini hanyalah penipu. Ini kamu. Yang Ming menyadari bahwa dia adalah orang tua yang menemani Lei Yuting sebelumnya. Karena dia ada di sini, itu berarti niat membunuh muncul saat Yang Ming berbicara. Di mana mereka? Zuo Fan menggelengkan kepalanya. Apakah kamu bodoh atau apa? Karena aku di sini, tentu saja mereka di sini bersama aku. Hati Yang Ming menegang. Jika lelaki tua itu dan Lei Yuting keluar, kendalinya atas para bandit Gunung Blackwing akan hancur. Seharusnya aku membunuh kalian berdua sejak awal. Yuan Qi Yang Ming meledak. Kekuatan tempering tulangnya menyebabkan para bandit mundur 3 langkah. Zuo Fan hanya menggelengkan kepalanya. Kamu tidak akan menyerang, tidak sampai kamu melihat Xiao Cui.
Bagi kamu yang telah bersembunyi begitu lama di Gunung Blackwing menunjukkan sifat hati-hati kamu, tidak dapat menerima kesalahan sekecil apapun. Sampai kamu tahu pasti lokasi Xiao Cui, kamu tidak akan pernah membunuh tuannya. Petik 2. Hati Yang Ming sedang bergejolak. Dia tidak pernah bisa membayangkan orang asing seperti itu. Analisis tajam tentang dirinya, yang bisa melihat melalui setiap gerakannya. Dia jauh lebih licik daripada orang tua di lembah neraka. Dia harus mati. Saat kata-kata Zuo Fan mendarat, para bandit mulai ragu. Yang Ming tidak bisa menyeret ini lagi, karena takut mengekspos dirinya untuk selamanya dan merusak rencana rumah. Dia memilih untuk menyerang Zuo Fan. Metode iblis Zuo Fan membuatnya terkejut, tetapi karena Zuo Fan hanyalah seorang pembudidaya kondensasi ki lapisan keempat, dia bisa membunuhnya dalam satu pukulan. Zuo Fan terkejut dengan serangan mendadak Yang Ming dan mundur. Apakah kamu tidak punya harga diri? Bagaimana seorang pembudidaya tempering tulang dapat menggunakan semua kekuatannya melawan seorang pembudidaya ki kondensasi? Yang Ming terkekeh, kamu pikir aku sebodoh Yu Quan hingga tertangkap basah olehmu? Jarinya terulur dan kilat berkembang, gerakan yang sama yang digunakan oleh klan Lei, jari petir. Untuk penempaan tulang awal Yang Ming menggunakan seni bela diri peringkat roh pada Zuo Fan menunjukkan keputusasaan yang dia miliki dalam ingin membunuhnya. Namun, terlepas dari momentum sengit lawannya, Zuo Fan berhenti dan merentangkan tangannya saat dia menyambut Yang Ming dengan senyum yang membingungkan. Yang Ming terkesima, tapi tidak cukup untuk menahan serangannya. Zuo Fan kemudian melingkarkan jarinya dan cahaya kuning menyelimuti dirinya. Yang Ming bertabrakan dengan cahaya dan terpental sambil batuk darah. Apa itu? Yang Ming tercengang di hadapan cahaya seperti itu. Dia hanya merasa seolah-olah jari Zuo Fan memegang kekuatan untuk mengirimnya terbang. Bagaimana dia melakukannya? Bukankah dia hanya pangki kondensasi? Bukankah Yu Quan memberinya luka berat? Bagaimana dia begitu kuat? Zuo Fan terkekeh pada kebingungan Yang Ming saat tangannya bergerak. Kamu sedikit lebih kuat dari Yu Quan, tapi tetap saja sampah. Satu-satunya nasib sampah adalah kematian. Mata Zuo Fan memancarkan niat membunuh. Seekor naga emas meledak dari tanah dan menukik ke Yang Ming. Kekuatan agungnya membuat semua orang berlutut. Yang Ming merasa takut dan ingin mengutuk. Ledakan, rumah itu berbohong padaku. Tidak, bukankah mereka mengatakan Pang ini hanya bisa menyerang secara diam-diam? Bagaimana dia memiliki kekuatan sebanyak ini? Jika naga itu menyerang, bahkan tulangku tidak akan tersisa. Hanya ahli surga yang mendalam yang memiliki kekuatan seperti itu. Para bandit Gunung Blackwing ketakutan. Bukankah lembah neraka memancing semua ahli? Mengapa satu masih di sini? Tidak seorang pun dari 7 rumah dapat dipercaya. Berhenti. Tepat ketika naga emas siap menyerang, sebuah teriakan datang. Para bandit tahu itu milik nona muda mereka dan harapan muncul di dalam diri mereka. Zuo Fan mendengus. Namun saat berikutnya puluhan rantai hitam turun dari awan hitam di atas. Mereka tidak hanya mengikat naga itu tetapi juga menghancurkannya. Zuo Fan melihat dengan pupil yang mengerut. Awan hitam itu sama dengan yang diandalkan oleh 3 tetua dari lembah neraka sebelumnya. Ada satu lagi. Sambil mengerutkan kening, Zuo Fan tahu awan hitam menyembunyikan sesepuh lain. Hehehe. Seorang pria turun dari awan hitam dan mendarat di depan Yang Ming. Lei Yuting juga tiba di sebelah Zuo Fan dan melotot. Bukankah aku sudah menyuruhmu berhenti? Siapapun yang menghalangi jalanku adalah musuhku. Kenapa aku harus mendengarkanmu?
Zuo Fan tidak menatapnya, hanya menatap pendatang baru. Lei Yuting mendengus. Jian Fan tua itu menyuruhku untuk mengawasi bandit Gunung Blackwing. Aku pikir itu buang-buang waktu dan tidak menganggapnya serius. Pria itu melambai, kamu Ming, pergi. Tidak, Tetua Yun. Aku ingin mendapatkan kepala Zuo Fan sendiri, untuk balas dendam saudara junior Yu Quan. Yu Ming memelototi Zuo Fan. Bam! Pria itu memberinya tamparan tak terduga, membuatnya terbang. Kamu pikir kamu bisa? Pria itu mencibir. Kamu bahkan tidak bisa menandingi keahliannya, jadi kembalilah ke lembah neraka. Ini bukan urusanmu lagi, Elder Yun. Yu Ming terganggu melihat tatapan tanpa perasaan di mata pria itu. Dia tidak pernah melihat Penatua Yun seperti ini. Yu Ming adalah salah satu yang terbaik di lembah neraka dan tidak ada penatua yang pernah memandangnya dengan mata sedingin itu. Mengapa? Pria itu mendengus. Meskipun hatimu licik, aku dulu melihat kamu sebagai orang yang berbakat, layak untuk dibesarkan. Tapi sekarang setelah aku bertemu anak muda ini, aku menyadari bahwa kamu tidak lebih dari seekor serangga. Petik 2. Pria itu kemudian menoleh ke Zuo Fan sambil tersenyum. Nak, kamu punya satu kesempatan, bergabunglah dengan lembah neraka dan semua perbedaan akan menjadi batal. Atau, wos. Dia menggesek dan rantai hitam mengencangkan puluhan bandit Blackwing Mountain. Dia menarik sedikit dan yang tersisa hanyalah potongan daging. Atau ikuti jejak mereka. Kejutan menyebar ke mereka yang masih hidup untuk melihat ini dan Lei Yuting melotot marah pada dia. Menggosok dagunya, Zuo Fan tersenyum. Bukankah lembah neraka menggunakan Gunung Blackwing untuk menyelamatkan reputasinya? Mengapa membunuh mereka? Petik 2. Dengan seberapa pintar kamu, aku yakin kamu bisa mengetahuinya. Pria itu mencibir. Karena rencana kita sudah terbuka, aku lebih suka menghindari meningkatkan keraguan pada mereka dengan membunuh semua sekarang. Mereka, siapa itu? Zuo Fan mengerutkan kening. Pria itu menggelengkan kepalanya. Kamu akan tahu begitu kamu bergabung dengan kami. Zuo Fan hanya tertawa. Bagiku, lembah neraka sama seperti dia kamu, serangga belaka. Dia menunjuk Yu Ming dengan ejekan. Kemarahan pria itu tumbuh. Nak, apakah kamu tidak takut mati? Zuo Fan mencibir. Bisakah kamu mengirimkannya? Pria itu melompat dan memukul telapak tangannya dengan marah pada Zuo Fan. Mati. Zuo Fan membuat gerakan dan lampu kuning menghalangi serangan itu. Yu Ming melihat mereka berbenturan dengan rasa iri dan benci. Dia dianggap luar biasa dan dikirim dalam misi penting ke Gunung Blackwing. Tapi kemunculan tiba-tiba Zuo Fan menghancurkan segalanya. Itu bahkan menyebabkan yang lebih tua meninggalkannya. Zuo Fan, kamu akan lihat. Yu Ming menyeka darah dari mulutnya dan melarikan diri. Lei Yuting langsung mengejar dan keduanya menghilang beberapa saat kemudian. Zuo Fan, di sisi lain, menghadapi pria itu dengan bantuan dari Arai. Melihatnya pergi, dia menghela nafas, gadis bodoh. Dan dia mengirim bayi darah untuk mengikuti mereka secara rahasia.